Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran prakarya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Untuk anak-anak, pada jenis dan manfaat ini kita akan sedikit menceritakan tentang sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia. Untuk produksi serealia di Indonesia sebagian besar berupa bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Untuk jenisnya itu sangat beraneka ragam dan sangat memiliki banyak gizi. Di sini hanya diuraikan jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang umum dijumpai di Indonesia. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia itu berupa padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Untuk produksi serealia dari padi, gandum, dan jagung di dunia ini mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Kandungan utama pada serealia itu adalah karbohidrat, terutama pati, kira-kira 80% dari bahan kering. Kemudian protein itu 5% dari bahan kering. Lemak itu 5% dari bahan kering. Air dan mineral kira-kira 2% serta vitamin. Untuk jenis kacang-kacangan yang ada di Indonesia, itu banyak jenisnya. Ada kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan umbi-umbian pada umumnya yang dibudidayakan di Indonesia, ada ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Untuk umbi yang lainnya itu ada ganyong, uwi, gadung, gembili juga dibudidayakan. Namun hanya pada daerah tertentu yang memilikinya saja. Untuk yang pertama, ada jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama ada beras. Lihat pada gambar 4.3 itu adalah beras. Beras itu untuk makanan kita sehari-hari ya, bahan pokok itu termasuk ya. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari serkam. Beras itu mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Berarti rasanya itu manis dari kandungan glukosa. Nah, itu merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi aktivitas. Jadi untuk tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Rasanya itu manis. Jika rasa manis dari beras itu tanah, nasi itu cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Nah, warna beras itu bisa berbeda-beda secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati endosperma. Yang pertama, ada beras putih. Nah, namanya juga beras putih, berarti berwarna putih, agak transparan. Dia memiliki sedikit aleuron dan memiliki kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Nah, biasanya beras ini mendominasi pasar beras. Kemudian yang kedua ada beras merah.
Beras merah akibat ailuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Kemudian beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Kemudian ada ketan atau beras ketan, itu berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruhnya patinya itu merupakan amilopektin. Kemudian yang terakhir ada ketan hitam, itu merupakan versi ketan dari beras hitam. Untuk yang kedua anak-anak kita membahas tentang jagung. Jagung itu merupakan tanaman musiman. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Nah, di Indonesia ini dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna putih dan jagung berwarna kuning. Nah, bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian bijinya. Nah, memiliki kandungan karbohidrat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Untuk karbohidratnya ini berupa campuran amilosa dan amilopektin. Nah, untuk manfaatnya anak-anak, tanaman jagung ini yang pertama batang dan daun mudanya untuk pakan ternak. Batang dan daun tuanya setelah panen itu untuk pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering itu untuk kayu bakar. Batang jagung, lanjaran atau turus. Batang jagung pulp atau bahan kertas. Buah jagung muda, nah itu untuk bahasa Jawanya itu putren. Itu bisa untuk bergedel, bakwan, sambal goreng. Untuk biji jagung yang tua itu pengganti nasi atau bisa untuk marneng atau brondong atau roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrin, perekat, dan industri tekstil. Jadi anak-anak, selain sumber karbohidrat, jagung itu juga ditanam sebagai bahan ternak. Nah, itu diambil minyaknya dari bijinya, dibuat tepung dari biji. Dikenal dengan tepung jagung atau maizena dan bahan baku industrinya. Untuk yang ketiga itu ada sorghum, ada jagung. Ada gandum, tadi jagung, sekarang kita membahas gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung. Nah, sebagai bahan pokok mereka, namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, untuk manfaat gandum bagi kesehatan tubuh diantaranya, tubuh itu menjadi merasa kenyang dan lebih tahan lama. Karena apa anak-anak? Karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernakan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah, yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Untuk yang kedua, mengkonsumsi gandum biasanya bisa menurunkan kadar kolesterol. Kemudian mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Kemudian senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker.
Untuk yang keempat kita membahas tentang sorghum. Sorghum itu adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan. Nah, sorghum ini bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Yang pertama, daun sorghum itu sebagai sumber pakan ternak. Tangkainya daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunganya bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Kemudian batangnya itu bisa untuk dibuat sirup karena rasanya manis. Kemudian akar sorghum itu bisa diseduh, bisa diminum untuk peredaran darah. Kemudian biji sorghum itu untuk tepung sebagai bahan dasar pembuatan panganan. Untuk pagi hari ini kita sampai di sini ya anak-anak. Setelah anak-anak mencermati dan melihat video dari Putri Wahyu, diharapkan nanti anak-anak setelah mencermati ini, anak-anak japri Putri Wahyu dengan nama, nomor, dan kelas. Jadi anak-anak setelah mencermati ini, anak-anak japri Bu Yuyun dengan nama, nomor, dan kelas. Untuk materi selanjutnya anak-anak, kita membahas tentang jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Sekian anak-anak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.